Najfarin Famous Undersfärdig Peninfob. Lebih dari 400 rudal dan ratusan drone dikerahkan. Selama 6 hari terakhir, Iran meluncurkan lebih dari 400 rudal balistik, termasuk varian Shahab 3, Sejil, dan kemungkinan besar versi terbaru dari rudal hipersonik Fatah. Tak hanya itu, ratusan drone Shahid 136, Ababil T, dan Mohajer 6 juga diterbang dari berbagai titik di Iran, Suriah, dan Irak, membentuk formasi udara yang sulit diantisipasi oleh pertahanan Israel. Menurut laporan Reuters, AP News, The Straits Times, dan Washington Post, 2025, operasi ini merupakan operasi terkoordinasi terbesar sejak Perang Teluk 2003, dengan Iran meluncurkan rudal tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari wilayah-wilayah milisi sekutu di Irak dan Suriah. Iran menyebut operasi ini sebagai Operasi Bayangan Langit 1446, merujuk pada tahun Hijriyah, dan nama kode rahasia dari IRGC. Dari total lebih dari 400 rudal tersebut, sekitar 65 hingga 80 rudal balistik diluncurkan hanya dalam satu gelombang serangan besar, terjadi dalam waktu 7 menit pertama, menyerang kota-kota berikut Tel Aviv, pusat ekonomi Israel, terkena setidaknya 12 rudal dan belasan drone. Beberapa rudal meledak di area Marina Towers, dekat zona diplomatik. Haifa, kota pelabuhan strategis di utara Israel. Infrastruktur industri, pembangkit listrik, dan fasilitas minyak terkena dampak. Tambra, kota Arab Israel di utara, menjadi sasaran karena diduga terdapat komunikasi militer Israel di area sekitarnya. Menurut laporan dari Times of Israel dan Ahram Online, drone yang diluncurkan menyertai rudal dalam pola gelombang terpisah dengan jeda 40 detik hingga 2 menit. Untuk mengacaukan radar dan membanjiri sistem Iron Dome serta Arrow 3. Langit Israel benar-benar dilempar ke zaman batu digital, dengan kelebihan beban sensor dan interferensi sistem elektronik. Beberapa rudal Iran dilaporkan merupakan jenis terbaru dengan kemampuan manuver di fase terminal, seperti Fatah 1 dan 2. Ini kemungkinan adalah rudal hipersonik yang mampu bergerak zigzag di fase akhir sebelum menghantam target, sehingga sangat menyulitkan pencegatan. Selain itu, ada juga Khaybar Shekan, yaitu rudal jarak menengah berbahan bakar padat, yang didesain untuk menyerang dengan kecepatan Mach 6 dan memiliki akurasi kurang dari 10 meter. Zolfaghar Basir adalah rudal berbasis GPS yang memiliki kemampuan anti-kapal dan serangan presisi terhadap target militer. Sumber dari The Economic Times of India menyebutkan bahwa Iran menggunakan sistem navigasi GLONASS Rusia. Hal ini memungkinkan koordinasi waktu nyata dan akurasi yang lebih tinggi, bahkan mendekati level presisi rudal NATO. Sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome Arrow 2 dan 3 serta David's Sling bekerja tanpa henti. Namun, sistem ini ternyata tidak mampu mencegat semua ancaman. Iron Dome sendiri mencatat rasio keberhasilan 87% dalam menangkal rudal jarak pendek. Arrow 3 digunakan untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer. Tapi, dengan serangan dalam gelombang besar dan adanya teknologi pengacau sinyal, beberapa rudal tetap menembus hingga ke jantung kota. The Guardian dan Jerusalem Post menyebutkan, setidaknya 23 rudal lolos dari pertahanan, menyebabkan kehancuran signifikan dan korban jiwa sipil. Laporan dari Al Jazeera dan AN Wikipedia mencatat bahwa serangan juga terjadi dari milisi di Irak Selatan dan Barat, yang menggunakan rudal jarak menengah. Selain itu, milisi di Suriah Selatan juga ikut menyerang dataran tinggi Golan. Milisi Houthi di Yaman pun mengalihkan perhatian IDF dengan drone yang diarahkan ke Negev dan Laut Merah. Tidak hanya itu, Hezbollah menembakkan roket Katyusha dan drone ke perbatasan utara Israel dari Lebanon. Hai, ini adalah sebuah multi-front war, di mana perstaian harus membagi perhatian ke berbagai penjuru sekali. Dalam satu gelombang, Iran menunjukkan bahwa mereka bukan hanya kekuatan regional tapi juga pemain militer global baru. Serangan ini bukan hanya respons emosional, ini adalah tes sistemik atas pertahanan Israel.
Strategi pembukaan dalam skenario perang total. Korban jiwa dan kerusakan, Israel terluka parah dalam hantaman api. Total korban tewas dan luka-luka, menurut konfirmasi dari Fox News, Washington Post, dan Time Magazine. Total korban jiwa dari serangan balistik dan drone Iran secara langsung ke wilayah Israel mencapai setidaknya 24 jiwa, dengan lebih dari 300 orang luka-luka. Sebagian besar korban ini, akibat serpihan bangunan, ledakan sekunder, dan juga kebakaran pasca serangan. Namun, angka ini diperkirakan belum final, karena masih banyak wilayah yang belum dievakuasi total, terutama di daerah-daerah pinggiran kota seperti Holon, Rishon LeZion, dan Petah Tikva. Beberapa rumah sakit di Tel Aviv, termasuk Ichilov Medical Center dan Sheba Hospital, melaporkan kekurangan ruang ICU akibat lonjakan pasien yang terluka parah. Saya melihat api menyapu lorong apartemen. Kami lari ke tangga darurat, tapi itu sudah roboh, kata Spokesman DTRT. Meskipun sistem pertahanan udara sempat mencegat sebagian rudal, setidaknya 3 rudal berhasil menembus dan meledak di area dekat distrik Marina, menyebabkan kerusakan besar pada beberapa gedung tinggi. Sebuah gedung apartemen 16 lantai dilaporkan terbakar hebat, meskipun belum ada laporan korban tewas dari lokasi ini. Konsulat AS dan kantor diplomatik lain di wilayah itu terkena dampak gelombang kejut, menyebabkan jendela pecah dan peringatan evakuasi Cat 2. Data dari laporan TRT Global, NI Post, dan Al-Ahram menyebutkan bahwa serangan ini tidak hanya menghantam sasaran sipil, fasilitas kritikal Israel juga terpukul parah. Pembangkit listrik di Haifa mengalami kerusakan sistem kontrol, menyebabkan pemadaman di sebagian distrik industri. Pusat komunikasi militer IDF di Petah Tikva dilaporkan lumpuh selama 1 jam akibat gangguan satelit dan rudal yang menghancurkan menara komunikasi sekunder. Ribuan warga mengungsi ke bunker, namun beberapa bunker dilaporkan jebol atau tidak tertutup rapat karena sistem elektroniknya terganggu. Sirene perang terdengar 38 kali dalam sehari penuh, mencatat rekor terbaru dalam sejarah Israel modern. Ini bukan lagi konflik antar militer. Ini serangan langsung ke jantung kehidupan rakyat sipil, ungkap laporan The Washington Post. Media sosial dipenuhi video warga yang terjebak dalam puing anak-anak yang terluka menangis di tengah asap tebal dan para relawan Zaka, yaitu tim evakuasi jenazah Israel, bekerja siang malam mengevakuasi korban dari reruntuhan. Beberapa rekaman memperlihatkan api membumbung dari apartemen lantai 8 di Bat Yam. Ambulans bertabrakan karena volume korban dan kepanikan massal. Warga Yahudi dan Arab di Tel Aviv bersatu saling bantu, membagikan masker, air, dan informasi darurat. Serangan rudal dan drone Iran ke Israel menandai eskalasi terbesar konflik Timur Tengah dalam 2 dekade terakhir. Untuk pertama kalinya, Iran secara langsung menyerang Israel dari wilayahnya sendiri, bukan melalui proksi seperti Hizbullah atau Houthi. Serangan ini adalah pesan strategis dari Teheran, bahwa mereka siap naik level dalam konfrontasi regional, sebagai respons atas pembunuhan Jenderal IRGC di Damaskus. Namun, Iran tetap memilih target terbatas agar tidak memicu perang habis-habisan, melainkan menunjukkan kapabilitas militer mereka yang nyata.